Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo, selamat datang di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan Anda. dengan canda. Bang, gila Bang Niko. Sehat Bang? Sehat. Gila ya. Kita bajunya gini-gini terus ya Dik ya. Lu sadar gak sih? Maksudnya undangan untuk bikin kontes sayembara desain baju bagaimana nih Bang? Wah, kalau bisa gue bersyukur. Tapi jangan warna pink lah ya. Jangan. Karena susah ngelondrinya nih. Kalau warna-warni itu nih. Arahnya ke sana. Iya. Gue tuh sekarang tuh lagi banyak tuh gue nge-search tentang laundry, men. Tapi Lagi hits memang. lagi hits, apalagi bulan Maret kemarin gue kan ngeberesin SPT badan sebuah perusahaan lah nih. Gue ngeliat tuh, wah kalau orang taat pajak memang luar biasa ya. Lu kalau ngecek SPT gitu ketahuan Apanya? keuntungannya berapa dong Ya berarti? tahu lah. Ya lu gimana kan ada laporan keuangan fiskal sama komersial kan. Iya. Pasti kan komersialnya gue tahu dong. Iya. Baru fiskalnya kan. Cuman gue ngeliat kayak ya kalau kita nggak taat-taat banget sih sebenarnya nggak usah lapor. Jangan Bang. Iya enggak, makanya maksud gue kan kita harus jadi orang yang taat kan. Benar. Ya, gue tapi mau ngebahas tentang bukan perusahaan yang gue hadapin ini. Gue akhir-akhir ini agak resah terkait istilah money laundry. Cuci uang. Tapi nggak pakai rinso ya, anjing jokes om nih paling malas gue. Jadi money laundry itu bukan literally uang itu dicuci pakai rinso atau pakai mesin cuci. Nah dicucinya menurut gue dengan cara yang salah. Cuci itu kan gini pengertiannya, dari kotor ke bersih. menjadi bersih. Nah, Berarti cuci uang adalah uangnya yang kotor dicuci jadi uang yang bersih. Uang bersih, ya, Cuma gimana kalau tuh? gue ambil dari lebih keren dikit ya daripada Niko ya. Black Law Dictionary karya Henry Campbell Black. Wih apa tuh Bang? Ini money laundering di definisi ya. Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, or illegal sources into legal channel. Oke. So that the original source cannot be traced. Jadi dari source yang jelek dirubah menjadi source yang bersih dan tidak bisa ditrace balik nih. Nggak ketahuan ya? Gak ketahuan tuh uang dari mana. Oke. Itu baru namanya money laundry. Ini beneran ini ya? Ini beneran dicuci tuh. Jadi ini gue juga dapat dari jurnal. Gue juga harus bilang mention juga shout out ke Doni Adi Supriyo dan Kabul Suwardi nih, yang dia punya jurnal yang dipublish dengan judul Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis di tahun 2020. Jadi sebenarnya ini praktek ini sebenarnya udah sangat Wah, dari lama. zaman dulu Sangat banget ya lama. kalau ngelihat dari definisinya 1990. dari bahkan mungkin jauh sebelum itu kali kalau bicara perdagangan obat-obatan terlarang Ya. ya kan? Karena dia bilang di sini memang paling banyak itu dananya, source dana awalnya yang dibilang kotor itu atau nggak bersih lah ya, itu dari hasil korupsi. Oke. Terus hasil kejahatan juga misalnya kayak sindikat kriminal, terus lo juga ngomongin tentang ya tadi termasuk perampokan lah ya. Terus penjualan narkoba, pencurian, penggelapan pajak. Nah, ini source yang nggak bener ini nih nggak bisa tiba-tiba lo pakai sebenarnya. Nggak bisa dipakai tuh maksudnya dikonsumsi. Dikonsumsi. Oke. Misal nih lo misal ya, gue bukan yang ngajarin nih ya. Misal lo transaksi narkoba, Ya. lo punya uang misalnya dari keuntungan itu misalnya 10 M. Atau gue perkecil deh 100 juta. 100 juta itu kalau lo langsung belanjain barang-barang mewah segala macam dan gaya hidup lo kelihatan, lo gampang banget jadi TO. Oke. Karena lo dari orang yang misalnya Gampang diincer ya. penghasilannya di bawah rata-rata misalnya nih, tiba-tiba lo jadi kaya. Apalagi kalau di negara-negara maju ya. Lo kan tiba-tiba lo dapat uang dari mana nih? Tetangga lo berisik, terus banyak yang sirik, terus dilaporin, oh ini aneh nih dia nih. Kalau di Indonesia kan, wah lo babi ngepet lo ya kan. Oh, Lebih berarti ke arah sana. jangan-jangan old money tuh. Ya. Nah, jangan kesana lagi dia. Enggak, maksud gue kalau Oke. out money bisa jadi karena dia berusaha kan nih. Ya. Nah, cuman ini lebih ke arah yang kekayaannya tiba-tiba menaik signifikan. Ya kalau dia nggak
bisa mencuci uangnya, berarti kan dia nggak kepikiran nih. Yes. Begitu gue dapat uang, gue langsung Belanja. beli rumah, beli mobil, beli apa segala macem gitu. Dan kan. lo bisa ngeliat di filmnya Goodfellas, itu mereka kan ngerampok sebuah truk tuh Nick. Ya. Dan ketika hasil rampokannya itu dibelanjain jadi mobil segala macem, itu akan mencurigai, jadi bahan curigaan detektif ataupun kepolisian setempat. Ih, kok nih kawan-kawan ini beli Lambo bersamaan nih? Padahal mereka ini cuman supir truk, kan aneh. Iya. Iya kan? Nah itu yang membuat mereka, lo butuh pencucian uang. Jadi ketika lo punya keuntungan dari atau hasil perampokan itu, ketika lo punya satu lembaga, nah ini ada lembaganya nih, ataupun ada perusahaan yang bisa membuat uang lo itu seakan-akan dari hasil yang sah. Wah. Gimana tuh Bang? Lu ada ceritanya nggak tuh? Ada prosesnya malah. Ini kita tidak bermaksud untuk tidak mengajarkan. mengajarkan. Ini untuk kita sama-sama saling wawasan aja. Iya ya, untuk membuka wawasan kita. Jadi next time kalau misalnya kita tahu, kita jangan ikutan. Jangan ikutan. Karena kita ini karena lo akan kena hukuman juga nih. Benar. Walaupun lo tahu tapi lo tidak melaporkan, lo akan kena hukuman juga. Iya. Jadi prosesnya money laundry itu ada namanya step pertama itu placement. Apa tuh placement Bang? Jadi itu adalah upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Jadi mau ditaruh di mana dulu Jadi nih? ibaratnya ini gue dapat uang 10 miliar nih kan. Taruhlah 1 M aja lah. 1 M. Dapat nih. Dapat. Tas. Cash. Yes ya. Mau taruh di mana? Mau taruh di mana nih Bang? Nah ini ibaratnya dia misalnya dia mau buka deposito, dia beli saham atau mengkonversi uangnya ke mata uang asing. Oh paling sering Jadi tuh. dia ini sebenarnya baru ngebagi-bagi nih mau di kemana ini uang gua. Gitu. Nah. Pusing juga ya. Oh pusing. Kalau lo mau ini uang yang lo nggak mau ketangkap polisi, uang ini kan harus keluarnya sah. Benar. Contoh, misalnya lo punya 1 M tadi, tiba-tiba dengan lo nggak punya rekening apa-apa, lo beli rumah cash, tiba-tiba mungkin nggak ketahuan sekarang. Tapi ketika lo udah 10 kali, 20 kali, sebenarnya sekarang tuh kan bisa udah ketahuan ada warning. dari SPT sebenarnya. Ada. Tapi kalau lo nggak ngelapor, bisa aja kan. Ya. Cuman kita ngomongin ini seakan-akan gini lah. Misalnya di placement ini sebenarnya di money laundry itu dia tuh pinternya gini nih. Lu bagi semua uang haram ini ke semua instrumen. Oh kecil-kecil jadinya. Kecil-kecil. Jadi 100 juta, 100 juta, Ya, 100 juta nggak gitu ketahuan. ya. Beli emas, beli dolar. Betul, beli emas, beli dolar. Nah, karena ini akan nyangkut ke proses kedua. Jadi ketika lo udah tahu placement, lo udah tahu nih, dia kayak planning. Ini kayak planning nih. Oh gue mau ke saham, gue mau ke properti, gue mau ke mata uang asing. Oke. Misalnya udah lo tahu nih, gue mau placement ke sana. Terus dibuat layering. Apa tuh layering? Layering itu dia diartikan memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya. Jadi setiap aktivitas kejahatan lo, transaksi kejahatannya tuh dibagi-bagi nih. Jadi contohnya gini, sumber dananya misalnya dari transaksi narkotika, perampokan dan segala macam. Ini tuh jangan lo satuin. Oh. Sumber dananya jangan lo satuin. Kalau bisa lo bagi-bagi. Jadi kalau dibilang diversifikasi bisnis. Gue merasa bersalah nih kayak ngomong. Cuman dia ngebuat dia buat beberapa rekening. Jadi kalau nonton film-film mafia segala macam, yang paling bisa membongkar adalah akuntannya. Orang dalamnya justru. Orang dalam tapi bagian akuntansinya nih. Oke. Bukan mastermindnya segala macam, karena si orang akuntansi inilah yang ngebagi-bagi. Oh ini sumber dari narkoba, ini sumber dari perampokan, oh ini sumber dari judi. Ini yang dia mix nih, atau enggak diatur. Oh ini belinya ke sana placementnya. Oh iya. Yang tahu itu kan cuma si orang accountingnya. Tangan kanannya lah ya. Yes. Jadi banyak transaksi, kalau lo lihat tuh film-film kriminal atau apa ya, kalau lo tahu rekening korannya atau uang itu kemana aja, lo bisa tangkap nih penjahat. Gampang banget men. Karena source-nya lo tahu, terus placementnya lo tahu. Iya. Iya Jadi kan? harus dikaburkan gitu. Dikaburkan gitu. Jadi dibuat kecil-kecil. Nah yang terakhir adalah, ini yang gue paling ngeri sih, integration. Jadi dia tuh untuk diputihkan tuh dia buat layering. Kalau udah placement udah, layering udah. Terus dia ngebuat
gimana caranya ini tidak tampak seperti aktivitas kejahatan. Jadi dia buat PT ataupun perusahaan, men. Oke. Jadi misal gini, lo punya uang dari aktivitas judi. Ya. Hasil keuntungan judi lo, tadi kan udah ditaruh nih, udah di placement, udah di layering kan, udah di mix kan. Lo buat deh perusahaan F&B. Ya. Jadi F&B itu pas didirikan kan ada modal. Kalau di Indonesia ini ada modal nih. Ya. Tapi kan kita belum ditanya kan, lu modal 100 juta dari mana? Enggak kan? Ya. Terus kalau diambil dari judi gimana? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Kecuali nama lu muncul tuh di daftar blacklist. Tapi kan kalau kita buat PT, pengalaman gua nih, lu pas setoran awal kan gak ditanya uang itu dari mana. Iya. Misalnya gua buat 100, uang gua bersih nggak? Ya makanya yang paling bisa ditrace kan ini pemegang sahamnya siapa. Nah, ada kecocokan dengan data misalnya. Betul. Makanya kan kadang-kadang orang bikin PT namanya si siapa namanya gitu. Siapa gitu. Maksud gua di sana tuh. Clearkan tuh. Kalau lo beli mobil mewah, lo pakai nama orang yang tinggal di gang. Ya. Itu kan sebenarnya udah cikal bakal money laundry sebenarnya. Benar. Gak mungkin dia tiba-tiba punya warisan dong. Terus gue mau ngebahas terkait hukumnya. Nah ini gue sebenarnya ada satu cerita boleh, nih Bang. boleh. Sebelum lu lanjut ke hukum ya. Jadi ini diskusi gue dengan teman gue di Singapura lah gitu. Ini random aja gitu. Dia nanya, Nick, lu tau nggak cara paling gampang nyuci uang di Singapura gitu? Apa ya, convert jadi aset gitu. Nah itu semua orang juga udah tahu. Dan bisa kelihatan jelas lah. Tiba-tiba lu punya kondo padahal lu cuman staff gitu kan. Tiba-tiba lu punya kondo. Nah, ada secara gitu. Apa tuh? Panti pijet. Maksud lu apa nih? Terus? Jadi gini, ini observasi dia ya, observasi dia. Jadi dia tuh pernah iseng datang ke sebuah mall jadul yang enggak ada yang jarang ada orang. Okay. Tapi ketika lu naik ke lantai 3, lantai 4, itu ada ada butik, jualan baju, ada tukang pijet, ada salon gitu. Gua suspek nih gitu. Jadi ini memang nggak terbukti, cuman ini sebenarnya lebih ke observasi kan. Kok bisa? Gua sering ke sana, nggak ada orang, tapi ini hidup terus itu bertahun-tahun gitu. Jadi dia sampai pada satu titik berpikir dan mungkin dapat sumber juga ya. Kalau lu dapat duit, lu convert jadi aset, jadi emas, jadi reksadana atau apapun itu akan bisa ditrace oleh pemerintah gitu. Nah, jadi lu bikin pantai pijet, kemudian lu catat ada pemasukan secara cash setiap hari, katakanlah ada 20 pelanggan. 20 pelanggan itu $1,000. Ya, satu pelanggan itu satu hari katakanlah $100, ya kan? Jadi 100 kali 20 2.000 satu hari. Satu minggu ada 7 hari. 14.000. Nah, sekarang lu hitung aja, lu mau nyuci berapa nih? Itu bener. Jadi gini, bukan benernya ya. Jadi gini, teorinya, secara teori yang gue baca di jurnal ini nih. Ternyata ketika lu buka usaha, tadi yang gue bilang integration tadi ya, udah placement, layer, sama integration. Lu tuh gak perlu untung. Iya bener. Lu gak perlu untung. Jadi lu buka usaha legal, sumber dananya dari yang cuci uang tadi. Lu gak untung gak apa-apa. Karena yang penting tadi, ketika lu dapat pendapatan cash, itu kan jadi bersih ke lu. Benar. Iya kan? Yeah. Jadi lu tetap ibaratnya seakan-akan nih perusahaan-perusahaan kecil-kecil ini nih, itu ngebayar pajak. Iya. Pajaknya juga kecil lagi. Iya. Karena kan dia cuma transaksinya ya $14.000 lo mau berapa sih? Yeah. Ya kan? Tapi itu bisa sustain, men. Jadi lu bayangin aja lu kalau bisa punya 100 kayak gituan. Bener. Iya kan? Jadi itu memang jadi dampak buruk nih. Kenapa? Karena dampak dari money laundry ya, itu kalau lu investasi tapi nggak untung, negara kan nggak dapat apa-apa. Ekonomi lu nggak bergerak lurus jadinya. Ya memang uang itu juga memang nggak bergerak, nggak berputar kan? Karena kan emang uang tuh udah di kantong lu nih. Betul. Lu cuman nyuci aja gitu. Nyuci tanpa untung kan? Lu ngeluarin OPEX aja tuh sebenarnya. Lu nyuci tanpa untung kan? Tapi uang yang pas keluar tuh kan sah kan? Yeah. Cuman kenapa negara memburu atau nggak memusuhi terkait money laundry ini? Karena nggak akan dapat keuntungannya. Yeah. Jadi itu dampak pertama. Lu nggak ada impact pajak. Terus misalnya tiba-tiba, gue nggak mau nyebutin negara lah ya.
Lo dari negara A ke negara B. Lo buat kejahatan di negara A. Terus lo convert semua mata uangnya ke negara B yang lebih kecil mata uangnya. Lo kan melemahkan negara A. Oh, sampai sana ya ininya ya. Nah, terus yang ketiga. Terus kalau misalnya lo taruh yang tadi nih negara A nih ya. Lo taruh misalnya nilainya sampai 10 M. Oke. Tiba-tiba dalam sehari 10 M itu pindah dari bank lo ke bank lain. Hancur gak nih banknya? Oh, karena dia iya paham. Karena dia kan pakai uang itu buat ngasih pinjaman ke ya, orang kredit kan. yang di situ dong. Iya benar. Iya dong. Kalau itu uang yang tadi kan bilang placement itu tuh penting. Tapi placement nih lu udah muterin nih set. Udah habis nih kayak banknya nih, iya kan? Terus bosnya bilang, gue lagi diburu di negara A. Gue mau ke negara B. Pindahin tuh. Pindah tuh duit nih. Iya, nggak susah juga sih. Sebenarnya kan kecil-kecil kan sebenarnya kan. Kecil-kecil, tapi lo akan ngeganggu nggak satu daerah itu? Terus yang pertama yang paling gokil tuh kalau menurut dampaknya ya, itu tadi terkait uang hasil kejahatannya itu untuk membiayai usaha yang legal. Jadi lo berbisnis itu dari misalnya ya contoh kasus di AS. Jadi salah satu mafia yang terkenal di sana itu membuka toko pizza nih. Untuk menyembunyikan uang hasil heroin. Jadi dia punya perdagangan heroin. Yeah. Gimana caranya uang perdagangan heroin ini dipakai? Gue buka toko pizza dan toko pizzanya laris nih. Gila nggak? Nah kalau gitu gimana tuh berarti? Ya dia dapat double dong. Iya benar. Uangnya didapat, profit dari toko pizzanya dapat. Tapi kan bank nggak bisa ngasih kredit. Iya. Lo kalau misalnya money laundry ini nggak dimusuhin nih, bank dapat income nggak? Enggak dong. Iya benar. Nggak ada dong. Misalnya ini kan di Indonesia kan, nah inilah Indonesia ini mungkin masih belajar lah ya. Di Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Karena menurut gua nggak make sense. Pidana penjara cuma 20 tahun. Bukan hukuman mati loh. Terus dendanya paling banyak 5 M. Men, ini menurut gua sebuah topik yang debatable. Tapi dampaknya tuh signifikan loh. Sebenarnya ini apa ya udah kita kan nggak pernah tahu ya bang. Misalnya nih kayak yang beberapa waktu lalu ada skema ponzi gitu kan. Terus asetnya mau disita, tapi pas disita lebih kecil nilainya dibanding kerugian yang diderita gitu kan. Ya berarti ya udah terlambat gitu. Benar. Jadi kalaupun didenda ini bisa bayar nggak bisa, tapi ya udah sisanya berserakan nggak tahu di mana tuh. Dan jadinya dengan negara yang masih berkembang kayak kita ya, ini sebenarnya jadi suspek money laundry paling gede. Sangat bisa loh. Karena tadi kita buka PT nggak ditanya kok. Dan juga susah di US atau negara-negara maju lu juga susah. Ini uang dari mana? Kalau cuman 100.000 atau 10.000 US dollar, lu juga kerja. Tapi ya pasti pemerintah udah punya cara lah gitu. Karena bahkan untuk lu buka rekening pun kayaknya sudah tiba-tiba, lu akan dimintain NPWP, lu dimintain slip gaji. Jadi memang sudah ada anti money laundering prosedur lah gitu loh. Jadi cuma memang yang bisa kedetek itu dari orang yang kalau zaman sekarang ya flexing. Makanya kan ya sebenarnya flexing itu jangan-jangan istilahnya cuman tip of the iceberg lah yes, gitu kan. Jadi cuman tepinya doang. Iya. Kita nggak tahu dalamnya. Bener. Karena di sini dibilang di jurnal ini ya ini belum ada solusinya juga. Cuman ibaratnya ya dari peraturan perundang-undangan ini ya banyak lah indikator-indikator yang tadi udah kita bahas juga untuk menyetop kegiatan money laundry ini. Ya. Gokil ya. Ya ini sebenarnya baik lagi kita disclaimer ini hanya sekedar wawasan. Iya. Kalau kalian terinspirasi tolong jangan. Karena hukumannya lumayan. Jangan. Itu aja. Thank you. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Ciao.